berebutan guys. Sabar, sabar, sabar. Tentang Kehidupan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama saya di channel Tentang Kehidupan. Nah, kali ini saya ingin kasih tahu ke kalian nih cara membuat pakan alternatif untuk ikan lele. Nah, bisa dibilang ini memperbanyak pakan ya, memperbanyak pakan. Nah, karena di sini kita pakai pelet juga, gitu. Tapi buat kalian yang nggak mau pakai pelet juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi nanti kadar proteinnya berkurang dong, gitu kan. Jadi pakai pelet aja sedikit aja gitu. Yang penting ada di situ. Kecuali kamu punya bahan-bahan yang nutrisinya itu baik, gitu. Kayak tepung ikan, misalkan kalian mendapatkan tepung ikan yang bernutrisi baik atau berproteinnya itu tinggi ya. Nah, ini kita protein tinggi nih. Bahan-bahan kita adalah satu, ini Wolpia, tanaman paku air. Nah, menurut saya Wolpia ini proteinnya lebih besar daripada tanaman paku air yang bernama Azolla, nah, ataupun Lemna ya. Lemna bisa disebut juga mata lele lah, ya kan. Nah, ini kita juga punya tepung ikan. Tepung ikan ini proteinnya tinggi nih, tepung ikan ini. Nah, dia kata penjualnya ini proteinnya 61%. 61%. Tapi saya ambil pahitnya aja. Kita taruh lah ini proteinnya itu 40%. Nah, gitu aja. Kata penjualnya 61% ini. Nah, terus kita ada ini bekatul ya. Bahan kedua nih bekatul. Ini kita lihat ya. Bentar. Aduh, sorry nih nggak kelihatan. Nah, ini ada bekatul ya. Tuh. Bekatul ya, dedak bekatul ini, dedak bekatul. Yang bekatulnya tapi ini. Dedak bekatul. Terus ada ini fermentasi probiotik dan molase. Ini udah jadi. Udah pengendapan udah 3 harian ini, udah 3 hari lebih ini, udah tinggal sedikit tuh. Tadinya penuh. Nah, di sini kita pakai probiotik Biostreams. Nah, kalian bebas boleh pakai probiotik mana aja yang kalian suka. Nah, jadi pembuatannya gini. Pertama-tama bekatulnya ini sama tepung ikannya kalian rendam di air panas yang sangat mendidih, atau kalian langsung aja nih sambil dipanasin nih di kompor. Kalau saya tadi barusan sambil dipanasin di kompor, nah, dengan api yang kecil sambil saya aduk-aduk. Nah, untuk takarannya bagaimana nih bang? Nah, gini takarannya. Sesuai apa itu terserah kalian. Kalian mau buatnya berapa banyak nih? Nah, 1:1 aja. Misalkan ya, bekatulnya jangan kasih air dulu, kasih ini dulu aja. Bekatulnya misalkan 1 genggam ya, 1 genggam. Dedak ininya apa? Tepung ikannya juga 1 genggam. Kalian taruh, terus airnya secukupnya aja. Yang penting itu nggak terlalu banyak airnya di situ. Nah, jangan terlalu banyak banget ya, banyak sedikit aja nggak apa-apa. Karena kan kita sambil dipanasin, lama kelamaan air itu akan surut kan, akan menguap lah begitu kan, akan mendidih gitu. Nah, nanti jika kalian kebanyakan nih menaruh atau menakar airnya, kalian boleh tambahkan lagi bahan-bahannya. Tambahkan lagi 1 genggam lagi bekatulnya, terus yang kedua 1 genggam lagi tepung ikannya, gitu. Pokoknya 1:1 aja sampai airnya nggak ada ya. Sampai airnya ini emang nggak ada, ini basah tapi airnya nggak ada ini. Ini baru dimasak ini, Nih, baru dimasak ini. Tapi nah, sampai di press itu nggak keluar air ya. Kalau di press masih keluar air, kalian boleh tambahkan lagi sedikit lagi gitu kan. Perbandingan 1:1 antara bekatul dan tepung ikannya. Seperti itu ya. Nah, untuk jika kalian yang ingin pakai pelet nih, ingin menambahkan pelet,
pelet kita pakai di sini Profit ya, pakai pelet jenis Profit, bukan jenis, maksudnya merek ya, merek Profit dengan kadar protein 31 sampai 33%. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah mateng nih tepung ikannya sama bakatulnya, udah dimasak kurang lebih 5 menit lah dimasak ya, atau dipanaskan. Nah, setelah itu kalian langsung campurkan aja. Kalau mau pakai pelet boleh. Nah, pakai pelet. Terus jika kalian pengen pakai tepung tapioka, silakan pakai aja kalau ada. Tapi itu dikit aja. Misalkan nih, perbandingan tepung ikan itu 2 genggam sama bekatul 2 genggam, tapiokanya setengah aja, setengah genggam. Gitu. Jangan terlalu kebanyakan. Gitu. Masak tapiokanya gimana? Jangan dimasak. Mending langsung aja. Misalkan ini udah matang ya. Ini udah matang. Tapiokanya taburin aja di sini, aduk-aduk gitu. Nanti ketika kering itu akan mengeras dan bisa mengapung gitu, bisa mengapung. Nah, seperti itu. Nah, tapioka itu tepung tapioka atau tepung kanji ya. Itu fungsinya fungsi utamanya nih sebagai lem atau sebagai perekat gitu. Buat kalian yang pengen mengapung seperti itu, boleh gunakan atau tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji. Itu sama aja, tapioka atau kanji itu sama aja. Nah, itu cuma beda omongan aja. Ada yang nyebutnya tapioka, ada yang nyebutnya kanji gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya menambahkan jagung ini mah apa? Nggak diwajibkan. Ini kreasi aja kita tambahkan aja gitu. Nah, kan kita tambahkan aja. Jadi ini langsung ini kita aduk dulu ya. Kita aduk dulu. Nah, ini saya mau kasih tahu nih kenapa bekatulnya harus dipanaskan ya, di air panas, atau harus dimasak. Mengapa? Karena bekatul ini masih mengandung serat-serat kasar ya. Nah, kecuali kalian punya serat halus. Nah, tapi kebanyakan serat kasar. Nah, ada juga problem ya. Dedak bekatul ini tanpa dimasak, tanpa dimasak, hanya dikasih air dingin, diaduk-aduk, kan jadinya seperti ini. Langsung dikasih ke ayam. Nah, itu kemungkinan bisa terjadi ayamnya itu borokan pantatnya. Sorry nih, saya bukannya bermaksud ngomong kasar ya. Cuman emang begitu adanya gitu, seperti itu adanya. Nah, maka dari itu kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apalagi kan kita buat lele kan, nah, buat ikan lele gitu, dia harus kita benar-benar kita jaga lah, jatuhnya kan seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang udah kita keringkan 1 hari. Ini bukan pakan apung ya, bukan pelet apung. Ini sama kayak gini. Kita nggak ada sih pelet apung di situ, udah habis ya. Pelet apung udah habis. Itu masih ada sedikit tuh. Nah, ini mau lihat nih, pelet apung dia kering dia jadinya dia. Nah, ini jadinya dia kering nih. Ini udah 3 hari nih. Nah, kalau misalkan pelet apung itu 3 hari pengeringannya. Nah, seperti itu. Kalau pelet apung 3 hari pengeringannya. Ini masih agak basah sedikit ya, coba kita tambahin aja dari sini yang udah kering. Nah, setelah ini kita taruh probiotik ya, kita masukin probiotik ya, probiotik yang udah dicampur sama molase. Nih, jika kalian mengalami kendala ini masih basah, masih agak basah sedikit ya nih, masih agak basah sedikit. Sebenarnya itu yang harus dipanaskan adalah kan bekatul nih. Kalau tepung ikan nggak dipanaskan nggak masalah. Tapi dikhawatirkan tepung ikan ini kan mengandung ikan. Nanti terkadang tuh ada duri-duri ikan yang agak tajam gitu, agak tebal gitu. Nah, maka dari itu kita panaskan, alangkah lebih baiknya. Nah, ini kita ambil tepung ikannya sedikit, tapi kita harus hati-hati. Harus kita lihat, takutnya ada tepung ikan. Sorry. Takutnya ada tulang ikan maksud saya. Nih ya. Oh, nggak ada. Sip. Tambahkan lagi sedikit lagi.
Nanti kalau emang banyak peminatnya, insya Allah tepung ikannya saya share ya, saya perjualbelikan. Nah, untuk kiloan, eceran ya, minimal kiloan lah, atau setengah kilo. Ini nggak terlalu mahal kok, saya beli tepung ikan ini sekitar 12.000 kalau nggak salah ya, 12 atau 10.000 saya lupa. Nah kalau bekatul murah 3.000 sekilo, paling mahal itu 5.000. Nah, ini tips saya dalam memperbanyak pelet, karena saya itu pernah nih buat apa, pakan alternatif tapi yang apung. Nah itu tapiokanya kebanyakan ya, kanjinya kebanyakan. Nah dia efeknya tuh mengeras guys, sangat keras itu. Udah pengeringan 3 hari nih, sangat keras gitu kan. Kita getok aja nih ke lantai, bunyi nggak hancur itu. Sampai saya kupas aja tuh keras. Jadi saya lempar nih, peletnya emang ngapung, ikannya pada nyamperin ya kan, ikannya nyamperin, lama-lama ikannya frustasi karena itunya keras ya, nggak bisa dimakan sama dia. Akhirnya saya potek, saya hancurin gitu, saya hancurin, baru saya tabur. Di situ dia baru nyamperin mau makan. Itu maka dari itu kalau kalian ingin menggunakan tepung kanji atau tepung tapioka, jangan terlalu kebanyakan ya. Itu ingat takarannya. Kalau misalkan dua genggam bekatul atau 2 genggam tepung ikan, tepung tapiokanya atau tepung kanjinya setengah genggam aja. Nah, jangan kebanyakan. Jangan sampai dia terlalu lengket gitu, terlalu apa sih namanya ya? Aduh, saya mendadak lupa ini. Terlalu lengket banget itu. Jangan sampai terlalu lengket banget itu kan. Kalau misalkan agak lengket banget itu, kalian tambahkan aja lagi dikit. Perbandingan bekatul sama tepung ikannya. Nah, itu kalau kalian udah kebablasan naruh tepungnya kebanyakan, kalian bisa taruh lagi aja tepung ikannya sama bekatulnya. Nah, ini sedikit lagi ya kita mau jadi nih. Nanti kita proses pengendapan. Nah, kalau kalian lagi buru-buru, silakan kalian langsung aja di pengendapannya 3 jam. Alangkah baiknya ini pengendapan 2 sampai 3 hari. Kalau kalian lagi buru-buru nggak ada makanan nih, boleh lah. Saya juga pernah kok. Siang saya bikin nih, siang-siang. Sorenya saya kasih. Wah, itu lahap makannya itu. Nanti kita videoin deh. Ya, saya coba. Nah, sekarang kita ini perpaduan ininya ya. Ini agak dikit-dikit aja sampai ini. Dikit-dikit aja. Sampai agak kering dikit lah. Nah, ini udah lah segini. Nanti kan kita jemur di panas matahari, nanti juga airnya agak hilang gitu, atau basahnya agak kering, agak lebih kering. Nah, ini langsung aja kita pakai bahan selanjutnya. Kita pakai Wolpia ini. Nah, sorry ini nggak ada kameramennya, bisa gini ya. Ini buat menambah protein guys. Nah, kandungan nutrisinya nih bagus kali ini. Nanti saya taruh di deskripsi tentang kandungan tanaman paku air ini ya. Nah, untuk kalian yang ingin membudidayakan tanaman ini, bisa kok. Caranya juga sangat mudah, simple. Saya aja budidaya di nampan. Di nampan. Tuh. Lagi proses nunggu matahari pagi nih, dijemur. Ini di baskom ya. Kita ambil aja sedikit ya, taman Wolpianya nih. Aduh, saya banyak ininya, tangan kanan nih. Sebentar, dibersihin dulu ya. Ya, sebentar. Sip lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, buat kalian yang sebelum praktek tuh, jangan lupa baca doa ya, agar hasil lebih optimal. Nah, sedikit lagi. Aduh, ini kita biar jangka panjang ya.
pelet apung. Nah, udah kita potek agar bisa kemakan sama lele. Nah, untuk takaran 5 genggam bekatul dan 5 genggam tepung ikan, kita pakai secukupnya aja nih. Kita pakai 4 tutup botol. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih tentang hal ini. Yang penting kandungan bakteri baiknya itu ada di pakan ini. Soalnya saya juga setiap membibis pelet, saya nggak pernah pakai takaran tertentu. Bukan saya nggak tahu, saya tahu takaran tertentu. Yang untuk 1 kilonya itu kan, jika pakai molase dan probiotik itu 10 mili, molasenya 20 mili. Nah, ini kan udah kita fermentasikan di sini. Jadi saya bingung nih takarannya gimana. Sesuai saya aja jadinya. Yang penting nggak terlalu basah ya, jangan terlalu basah. Kalau pelet, ciri-ciri udah siap, udah selesai ngebibis ya. Peletnya itu mengembang, agak mengembang, ditekan gitu, udah agak lembek sedikit gitu. Nggak terlalu lembek banget ya, lembek sedikit aja. Nah, langsung aja kita aduk-aduk. Ini untuk mempersingkat waktu ya, kita stop dulu, kasihan nih. Nah, ini udah selesai ya. Tadi berarti kita pakai probiotiknya kurang lebih 5 atau 6 tutup botol ya, dengan takaran 5 genggam perbandingan bekatul dan tepung ikan. Nah, tadi untuk peletnya juga terserah kalian, bebas itu mau kasih berapa juga. Kalau mau dikasih jangan terlalu dikit lah. Ya nggak apa-apa sih, terserah kalian kok, pasti dimakan kok. Itu biar proteinnya ada gitu. Kalau saya kan alhamdulillah nih ada tanaman paku air, ada tepung ikan, jadi nutrisinya tercukupi alhamdulillah. Nah ini jadi dia jadi bisa merekat gini ya. Ini gara-gara pakai probiotik nih. Soalnya kan campuran tetes tebu ya, molase. Tetes tebu atau molasenya saya buat sendiri. Nanti kita share cara pembuatannya. Oke. Nah, ini udah jadi, tinggal kita keringkan di matahari. Tapi ini alangkah baiknya diendapkan terlebih dahulu. Kalau bisa 2 hari. Ya, minimal 1 hari juga boleh. Tapi alangkah baiknya itu 2 hari sih. 2 hari sampai 3 hari. Setelah diendapkan, ditutup rapat-rapat ya, pakai plastik agar nggak ada udara. Setelah itu baru bisa proses pengeringan. Ini buat terik matahari. Nah untuk cara ngasih makannya gimana nih? Nah, kalian langsung aja bisa taburin gitu. Kalau kalian nggak mau seperti itu, tapi itu resiko cepat keruh ya, airnya cepat keruh. Tapi kan jika bukan, maksudnya ini kan ada probiotik, mungkin nggak terlalu keruh ya, dibantu sama probiotik ini. Kalau saya tempelkan di dinding-dinding ya, di pinggiran dinding kolam seperti ini. Nah, seperti ini saya tempelkan. Nah, bawah sininya ya nggak usah kena air, sininya nggak usah kena air, sedikit aja ini jangkanya, agar si ikannya nanti loncat-loncat ke sini, dia loncat-loncat. Kalau misalkan mau kena air juga nggak apa-apa, buat memancing ikan datang, tapi sedikit aja kena airnya, jangan terlalu kerendam segini, jangan kerendam segini, jangan. Nih, ini mah udah terlalu banyak ini, pasti dia akan buyar ini pakannya, karena nggak ada tepung tapiokanya. Nah, jadi sedikit aja segini nih, kena air dikit. Nah, nanti juga habis, percaya sama saya. Nanti kita kasih videonya, kita tester ya. Nah, oke deh, sip, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, nanti kita buat yang pelet apung ya, cara pembuatannya. Untuk hasil yang udah jadi, pelet apungnya udah ada gitu. Di video sebelumnya saya udah share
pembuktian pelet apung. Nah, nanti untuk cara pembuatannya saya share ya. Nah, maka dari itu jangan lupa subscribe yang belum subscribe, oke? Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian, oke? Nah, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, semoga kalian lancar dalam berbudidaya ikan lele. Semoga kalian lancar dalam pembuatan pakan alternatifnya. Karena pakan alternatif ini bisa bermanfaat dan bisa menghemat pakan. Oke. Sip. Jangan lupa subscribe ya.